Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang apa nih teman-teman ya? Kita malam ini bakal ngobrolin tentang sesuatu yang bikin kamu bakal dapat duit banyak banget in your life. Kekurangan skill yang satu ini bisa menyebabkan hidup tidak tenang, hidup banyak kekurangan dan nggak ada duit. Kita akan ngomongin tentang sales. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu, apa tantangan atau challenge terbesar Anda ketika melakukan sales? Saya udah jualan sejak SMA. Sejak SMA saya udah jualan. Jadi saya udah biasa jualan banget. Dan saya sangat menyukai jualan. Karena bisa meyakinkan orang, dan habis itu dia membeli produk kita dan menghasilkan uang itu sangat menyenangkan. Apapun barangnya, kalau Anda bisa jualan, nggak bakal mati, nggak bakal kekurangan duit, nggak bakal utang-utangnya banyak, nggak bisa bayar, dan sebagainya. Kalau teman-teman di sini ngelihat di grup saya, kemudian di Instagram saya banyak banget yang punya utang lah dan sebagainya. Sampai kemarin saya sharing di story tentang utang, banyak yang nggak bisa bayar utang. Itu satu problem terbesarnya adalah duitnya kurang banyak, gitu aja. Makanya utangnya lebih banyak, oke? Nah, duitnya kurang banyak itu karena salah satunya adalah kagak bisa jualan. That's it, kagak bisa jualan. Karena kalau Anda bisa jualan, ya Anda dapat duit. Namanya bisa kan artinya laku. Kalau laku ya berarti Anda menghasilkan income, apapun itu. Anda mau jualan barang orang lain sebagai affiliate, atau Anda jualan barang sendiri, gak ada masalah. Yang penting adalah ketika menjual, Anda pasti mendapatkan profit, komisi, apapun itu. Oke? Nah, problem terbesar banyak orang ketika jualan adalah mindset. Itu yang paling utama banget. Mindsetnya salah. Ya, mindsetnya adalah, ini saya ngomongin tentang jualan dalam konteks yang general ya, bukan offline aja, bukan online aja, tapi jualan. Jualan itu artinya adalah saya menawarkan sebuah produk dan orang itu membeli produk dari saya. Itu kuncinya, fundamentalnya seperti itu. Nah, mindset yang salah adalah mindset orang jualan kepingin barangnya laku. Itu salah besar, sehingga ketika barangnya nggak laku, ditinggal ngabur, ditolak dan sebagainya, itu bikin vibration di dalam hati itu ya nggak nyaman, nggak enak, sedih lah, bete lah, galau lah, baper lah dan sebagainya. Itu dialamin semua orang yang menjadi seorang sales di awalnya. Bahkan ketika saya ngajar sales di company-company seperti properti, kemudian yang lain-lain, itu juga sama. Keluhan para sales adalah mereka baper ketika ditolak. Keluhan bos-bosnya adalah seperti itu gitu. Nah, artinya adalah kenapa jadi baper? Karena Anda punya mindset yang salah. Anda punya harapan bahwa produk Anda laku, sehingga ketika harapan tidak terjadi, apapun ketika harapan itu tidak terjadi, maka itu bikin kita jadi nggak enak di hati. Oke? Nah, berarti untuk mengubah itu dulu, di awal banget sebelum kita ngomongin teknik closing, teknik handling objection, di awal banget adalah untuk mengubah itu dulu, supaya Anda nggak baper, Anda nggak galau, Anda it's okay kok kalau ditolak. Jadi mikirnya, thank you ya, kebantu banget Brain Boost Money Magnet, sip. Nah, intinya begini, intinya adalah supaya kita tidak berharap, berarti kita nggak boleh berharap bahwa barang kita harus laku. Mindset yang harus dimiliki seorang sales adalah adalah Anda itu seorang detektif atau konsultan. Jadi bukan tentang barang Anda laku atau tidak. It's okay kok barangnya nggak laku, itu nggak apa-apa. Ketika Anda merelakan, melepaskan, legowo bahwa nggak harus semua orang beli produk Anda, maka jadi suaranya nggak ada. Emang suaranya nggak ada? Ada kan suaranya? Harusnya sih aman-aman aja ya suara saya ya teman-teman ya. Kalau suaranya nggak ada, harusnya punyamu yang bermasalah. Yang lain-lain kayaknya tadi aman-aman aja kan? Ya, aman ya suara saya ya teman-teman ya. Ada kok. Nah, Bang Jo aman. Yes, ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada. Jadi kalau nggak ada, salah Anda, bukan salah saya. Oke. Jadi mindsetnya adalah kita nggak boleh sebagai harus laku, tetapi kita harus sebagai detektif atau konsultan. Sehingga sebagai detektif atau seorang konsultan, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda menginvestigasi target market Anda itu butuhnya apa, problemnya di mana. Itu dulu. Jadi bukan nawarin, ujuk-ujuk nawarin, saya mau sharing peluang investasi, trading, bisnis, whatever lah kayak begitu. Kagak ada yang butuh. Oke, jadi jangan sharing peluang bisnis. Kata-kata sharing peluang, saya nggak pernah mengatakan bahwa saya akan sharing peluang bisnis. No.
it's a big no. Jadi kalau Anda jualan sekarang adalah seorang sales dan Anda mengatakan, Kak, saya dapat tugas dari kantor ini mau sharing peluang bisnis trading. Banyak banget kan itu sales trader itu yang kayak begitu ngomongnya. Nah, itu salah besar karena dia punya mindset adalah pokoknya cerita. Leadernya itu juga ngaco. Leadernya ngaco karena biasanya begini. Yang terjadi adalah mereka main statistik. Oke, statistiknya adalah kalau kamu ngomong sama 100 orang, masa sih satu nggak closing? Jadi kamu harus ngomong sama ribuan orang di brainwash kayak begitu. Matilah mereka, orang-orang yang baru mulai di brainwash kayak begitu, ya hajar aja 100 orang dikontakin dapat satu. Oke lah, good, congratulations, another 100. Lama-lama energinya capek. Saya dapat puluhan DM buat ngajakin begituan, bener banget kan? Itu leadernya ngaco. Jadi yang salesnya masih newbie, join ke sebuah perusahaan, kemudian disuruh kayak begitu. Lah kan ngawur kayak begitu. Itu lama-lama nggak betah dan capek dan closingnya rendah sekali. Itu yang terjadi. Nah, harusnya adalah kita nggak ngomongin produk. Bahkan produk itu nggak boleh ada. Produk itu bahkan nggak boleh disebut. Gini mikirnya, Anda adalah seorang dokter. Oke? Dokter di kepalanya punya ribuan jenis obat. Obat itu nggak boleh disebut. Ketika pasien datang, pertama kali datang, yang ditanya adalah keluhannya apa. That's it. Keluhannya apa? Kalau keluhannya udah clear, baru dokter nyebutin obatnya ini. Kalau keluhannya bahkan tidak clear, nggak tahu dok, pokoknya sering-sering pusing nih, udah minum ini, tapi tetap aja pusing. Nah, dokternya dibingung, oke, ini aneh nih. Makanya dia harus jadi detektif. So, step berikutnya adalah disuruh cek darah. Oke, cek darah dulu. Nanti habis itu balik, dikasih resep, dikasih surat pengantar buat cek darah. Stepnya kayak begitu. Obat belakangan, itu bener-bener belakangan banget. Problemnya harus super clear. Jadi produk tidak boleh disebut. Ya, solusi harus disebut nggak? Enggak, karena kita harus tahu dulu apa problemnya, apa sakitnya. Nah, gunanya apa? Soal gini, orang tidak akan membeli sebuah solusi atau produk kalau dia tidak punya problem. Bahkan, ketika dia punya problem, tidak harus membeli produk Anda kalau problemnya nggak urgent. Itu, kalau problemnya nggak urgent, itu nggak bakal beli. Contoh misalnya, kemarin itu, saya ngobrol sama adik ipar saya. Fobia nggak ya? Bisa dibilang pokoknya takut sekali yang namanya kecoa. Oke, takut sekali sama yang namanya kecoa dan serangga pada umumnya. Terus saya iseng nanya, memang sengaja ini. Kamu mau nggak kalau misalnya takutmu sama kecoa itu bisa aku sembuhin, hilang, kamu jadi berani sama kecoa, mau nggak? Nggak mau dia. Dia nggak mau loh. Dia nggak mau. Oke, dia nggak mau. How about dropshipping? Nanti kita bahas ya. Ini ngomongin in general dulu supaya Anda ngerti step by stepnya. Jadi kalau kayak anak saya les karate, maka yang dilakukan adalah 1, 2, 3 dan seterusnya kayak begitu. Ketika sudah di lapangan bertanding beneran, sudah kumite, emang kayak begini ya dihajar lah sama lawannya. Ya kan nggak bisa, gitu. Oke? Tapi kalau kalian ini jualan brain boost itu kan sebut produk. Enggak, kata siapa? Enggak juga. Oke? Nah, intinya adalah saya mau ngasih dulu kerangkanya dulu supaya Anda paham kerangkanya. Nanti ketika Anda sudah di jalanan, nggak mungkin Anda pakai begini kayak karate begitu, kagak jalan, dihajar gitu kan. Nanti penerapannya berbeda. Oke? Masak juga begitu. Anda lihat yang bisa masak. Motong itu sudutnya begini dan sebagainya. Ketika sudah masak beneran udah campur-campur gitu. Oke, anyway, kita balik lagi. Ya, jadi Anda mesti menemukan dulu problemnya apa. Jadi kunci pertama adalah menemukan problem. Oke? Nah, problem itu bukan cuman menemukan problem gitu aja, tetapi audiens Anda, customer Anda, prospek Anda, dia harus mengakui bahwa dia punya problem itu. Jadi dia harus ngangguk. Bener nih, kamu ngomong bener nih. Anakku sering sakit nih, bener nih. Nah, kayak gitu. Harus ngelakuin seperti itu. Jadi Anda harus mendapatkan, kalau saya nanya gini simpelnya, buktinya mana kalau dia punya problem itu? Nah, gitu. Ini kalau kita ngomong offline, jualan offline, maka dia akan ngangguk-ngangguk nih. Bener gak sih anakmu itu masih kecil, sering sakit batuk pilek ketularan teman-temannya di sekolah, bener nggak gitu? Dia akan ngangguk-ngangguk kayak gini. Jadi kita nembak problemnya. Ini loh problemmu kayak begini, problemmu. Kamu udah sering konten, tapi nggak laku-laku juga kan? Udah sering kan posting produk begitu kan? Dia kan akan ngangguk-ngangguk seperti ini. Itu kalau offline. Kalau online gimana caranya? Kan kita nggak bisa lihat nih dan orangnya ngangguk-ngangguk. Iya memang nggak bisa lihat. Ada tekniknya. Tekniknya adalah kita nyuruh mereka. Jadi tekniknya begini. Tekniknya adalah kalau kamu sekarang
butuh income tambahan, sudah kerja mati-matian, utang nggak lunas-lunas, nah maka kamu klik link di bio saya. Di situ akan ada webinar gratis untuk ngajarin kamu gimana caranya untuk dapetin income tambahan sebagai seorang affiliate. Kalau mau klik aja. Gitu. Jadi bukan jualan produk, tetapi nyuruh sesuatu yang dia akan ngikutin. Yang ngikutin artinya dia mengiyakan argumen atau statement yang saya posting di caption saya. Oke? Jadi bedanya seperti itu, karena kita nggak bisa lihat orang ngangguk-ngangguk nih ketika online. Ketika offline bisa, ketika online nggak bisa. Oke, jadi itu dua cara yang ya kurang lebih secara psikologis itu sama, tetapi penerapannya berbeda. Nah, banyak orang yang biasa jualan offline dengan cara konvensional banget, yaitu apa? Yaitu buka toko. Nah, ketika buka toko, yang terjadi adalah aku pajang aja barangku semuanya. Kemudian kan orang datang ya, di mall kan orang datang lewat ya. Orang datang kan beli-beli sendiri. Aku kan nggak perlu investigasi ya problemnya apa gitu. Nah, itu offline konvensional seperti itu. Tapi itu bukan sales itu. Anda cuma majang doang gitu kan. Ya, jadi itu cuma majang doang. Maka orang-orang ini ketika terpaksa masuk ke dunia online, mereka juga melakukan hal yang sama. Yang dilakukan apa? Ya mereka cuma upload foto produknya saja. Ketika Anda cuma upload produknya saja, ya beda dengan di offline gitu. Kalau di offline tadi kan orang datang dengan punya problem. Kalau di online orang nggak berkomunikasi, dia bahkan nggak tahu toko Anda. Intinya begitu loh. Nah, pertanyaannya adalah how to find the market. Justru harusnya you find the market first, baru nemu ide mau jualan apa. Karena jualannya pada dasarnya basicnya seperti ini. Bro, sis, kamu butuhnya apa sih? Tak cari ini produknya nih. Gitu doang kan sebenarnya kan. Dan aku punya problem A. Oke, aku tahu problem ini solusinya B. Maka saya beliin produk B. Saya kasih produk B. Transaksi terjadi. Jadi cuma ditanya, lu problem lu aku tuh susah buang air besar. Oke, kalau gitu aku ambilin obat ini gitu kan. Aku kasih fiber, aku kasih apapun itu. Prinsipnya seperti itu. Jadi bukan tentang fibernya, tetapi tentang nanya dulu, problemmu apa? Aku cariin solusinya. Nih loh, solusinya gitu. Sebenarnya transaksi fundamental paling atasnya kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita balik lagi tadi ke ngomongin tentang problem. Belum selesai saya. Problem, kalau tidak ada problem, orang tidak butuh beli solusi. Ya, mau problem itu dalam konteks ya problem itu bisa sesuatu yang nyebelin banget atau bikin galau, pengen banget gitu ya. Nah, kalau palu gada, apa lu mau gua ada? Ini problem. Problemnya apa coba palu gada? Problemnya adalah Anda harus selalu mendatangkan customer, dan itu cost-nya jadi tinggi kalau palu gada. Karena palu gada itu prinsipnya supermarket, ya mau Indomart, Alfamart, ya itu prinsipnya adalah apa lu mau, gua ada. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, problemnya adalah ketika akan Anda melihat Indomart atau Alfamart, mereka itu didatangin orang. Jadi bukan orang yang nawarin, bukan Indomart terus sini nawarin, bukan yang kayak begitu. Oke? Orang belilah bubu mahal, problemnya apa ya? Loh, tanya yang beli. Saya nggak punya problem tentang apapun, saya nggak beli kok lah bubu. Oke? So, belilah bubu mahal, problemnya adalah karena mereka nggak pengen ketinggalan. Itu lagi tren. Kalau ketinggalan, saya kehilangan tren. Oke? Apakah lebih baik satu produk atau sebetulnya palu gada juga nggak masalah? Tergantung strateginya. Kalau Indomart jualan satu produk, mati dia. Dia harus jualan banyak produk, palu gada. Tapi kalau misalkan Anda jualan satu produk, Anda nggak bisa pakai strategi palu gada. Kebalik ya jadinya ya. Oke, saya balik dulu biar nggak kelewatan. Balik lagi. Ngomongin tentang problem tadi. Problem itu sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama adalah Anda nanya-nanya, menggali untuk mencari tahu problemnya. Bener kan problemnya gini? Menggali. Atau Anda meng-create problemnya. Jadi kalau orangnya enggak, aku nggak punya masalah, nggak punya ini gitu ya. Anda meng-create problemnya. Contoh gimana? Contoh misalnya waktu saya jualan essential oil dulu. Nanyanya adalah, anakmu sering sakit, batuk pilek. Iya. Terus abis itu gimana solusinya? Ya ke dokter, selesai. Sembuh, nggak ada masalah. Oke, sampai situ kan titik ya. Anaknya batuk pilek, itu problem. Habis itu dia ke dokter, dikasih obat, selesai. Udah selesai, gak ada problem. Nah, saya harus mencari atau meng-create atau membuat sebuah problem supaya dia mau membeli solusi saya dong. Makanya yang saya lakukan adalah, oke, kalau gitu tekniknya apa? Kita cari informasi di luar sana yang menekankan problem dia itu apa. Makanya saya ambil waktu itu artikel di BPOM.
Seorang anak yang mengkonsumsi antibiotik sering akan menimbulkan resiko penyakit autoimun di masa dewasanya. Kasih lihat ke mamanya, langsung, hah? Bener ya ini kayak begini? Ini dari BPOM kok. Seingat saya waktu itu dari BPOM. Dari BPOM? Iya, dari Depkes atau dari BPOM, saya lupa ininya. Pokoknya dari websitenya gitu. Sehingga di kepala dia, oh ini kan anak saya sudah sembuh, tapi obatnya antibiotik terus nih. Ini problem nih ternyata dia tidak nyadar problemnya. Sehingga ketika diintroduce seperti itu, dia nyadar, nah terus solusinya apa dong? Lah kalau sakit gak dikasih obat gimana dong? Kan kasihan. Nah kayak gitu, stepnya seperti itu. Akhirnya dia mencari tahu, oke, apa caranya untuk menyembuhkan batuk pilek anak saya, atau paling tidak mudah sakit batuk pilek, sehingga tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan antibiotik. Baru saya introduce, nih loh solusinya. Mesti pakai yang namanya essential oil lah dan sebagainya, yang natural lah, whatever lah ya, ceritanya kayak begitu. Jadi stepnya itu clear. Ya, jadi nomor 1 adalah Anda mesti menembak problem dari market duluan. Bisa digali, bisa di-create. Gitu, ya. Oke, nah sekarang kalau jualan Brain Boost, problemnya kan banyak ya. Brain Boost itu benar-benar nyelesain banyak problem kan. Misalnya, PD Public Speaking. Saya ada Brain Boost PD Public Speaking. Nah, PD Public Speaking artinya adalah kamu mau public speaking, mau bikin konten, nggak berani, nggak pede, deg-degan, gemetaran, nervous, dan sebagainya. Dengerin aja gitu. Oke? Nah, itu kan ada problemnya dulu nih. Mau public speaking, mau konten dan sebagainya, nggak berani. Nah, habis itu di bridging. Nah, ini loh, nggak berani itu urusannya di bawah sadar. Karena kamu sering ngomong ke dirimu sendiri bahwa aku tuh nggak pede, aku tuh jelek. Nanti siapa yang mau lihat? Kamu sering memasukkan kata-kata negatif ke otakmu sehingga akhirnya otakmu tuh percaya bahwa omonganmu benar, padahal omonganmu belum tentu benar. Gitu. Oke? Nah, step berikutnya adalah di bridging. Kalau begitu, caranya supaya pede konten adalah dengan memasukkan kata-kata yang memberdayakan otak bawah sadar. Kamu pede konten, apapun yang kamu pikirkan gampang untuk diucapkan, dan seterusnya. Kalau kata-kata ini diulang-ulang didengarin setiap hari, maka mau nggak mau, otakmu juga akan percaya bahwa konten itu it's okay. Konten itu fun, konten itu menyenangkan. Gitu. Nah itu, daripada kamu ngomongin sendiri, kan nggak hafal ngomongin sendiri kayak begitu. Udah, pakai aja yang namanya Brain Boost PD Public Speaking atau PD konten. Udah dengerin aja. So, stepnya clear banget. Ya, sama dengan yang Brain Boost yang lain semuanya kan, yang buat pro traders misalkan, atau buat money magnet, kan gampang banget ya, hidupmu susah, masih stuck, udah berusaha, udah bekerja mati-matian, udah berdoa tapi masih stuck, nggak pengen rezekinya naik dengan lebih mudah. Nah dijelasin dan stepnya kurang lebih sama. Oke, gitu. Oke, jadi itu sebenarnya stepnya. Maka sekarang perhatikan, teman-teman di sini tadi ada banyak yang bilang aku tuh affiliate gitu ya. Termasuk kalau Anda tertarik menjadi affiliate Brain Boost karena lagi laku banget. Stepnya sama persis. Stepnya adalah Anda mesti bikin orang itu nyadar problemnya. Sehingga konten Anda itu bukan konten jualan sebenarnya. Konten Anda itu adalah konten menunjukkan bahwa orang lain punya problem. Sehingga, ini menariknya, psikologis manusia, ketika orang punya problem itu disebut problemnya oleh orang lain dengan detail, maka si manusia tadi akan berpikir bahwa yang nyebutin problem tadi itu jelas expert karena dia bisa menyebutkan semuanya dengan detail. Nangkep? Jadi misalkan ada orang sakit apa gitu, terus habis itu orang lain, oh kamu sakit ini ya? Aku tahu nih, ini kan penyebabnya begini kan, dulu kamu ngelakuin ini kan, dan seterusnya begitu. Kayak kemarin itu saya lagi massage gitu kan, terus tiba-tiba orangnya nanya, ini tangan kananmu, ini ada something nih. AC rumahmu sebelah kanan ya? Saya sampai buset, bener juga, AC kamar saya yang lama itu di sebelah kanan. Jadi kena kanan dulu. Orang yang masak saya itu bisa tahu bahwa kanan saya itu bermasalah karena AC, bukan yang lain. Nah, di kepala saya tiba-tiba munculnya adalah orang ini expert nih, bisa ngejelasin yang bahkan saya aja nggak tahu ini. Pokoknya tangan saya itu gampang sakit, yang kanan gitu aja. Nah, seperti itu kan super keren banget. Nah, berarti sekarang untuk membuat orang percaya dan trust kepada Anda meningkat dan menganggap Anda expert, padahal belum menjawab pertanyaan lo ya, padahal cuma nunjukin problem aja dengan detail, maka step berikutnya adalah Anda mulai posting semua problem orang dengan lebih detail lagi. Kamu pengen gini tapi nggak bisa kan? Gitu. Kamu pengen gini tapi bermasalah kan? Kamu sudah nyuruh anakmu nurut tapi anakmu nggak nurut-nurut kan?
Siapa yang udah marahin anaknya tiap hari tapi anaknya tetap ngelawan? Misalnya gitu. Siapa yang sudah berusaha on time tapi anaknya tetap beler nggak on time? Nah, itu seperti itu. Terus dikasih tips-tips tipis sebenarnya. Dikasih tips-tips tipis. Ya, jadi habis problemnya clear, mereka udah kayak, oke ya, problemnya ini ya, problemnya itu ya. Step berikutnya adalah mulai menunjukkan sebenarnya solusinya simple loh. Solusinya itu adalah ini. Step A, step B, step C, step D. Begitu. Siapa yang sudah diet makan sampai sekali sehari gitu, tapi berat badannya nggak turun-turun juga? Nah, loh, sudah olahraga sampai keringetan tiap hari, tapi beratnya stuck bandel banget. Nah, itu berarti ada yang salah. Kalau nggak salah, lu udah turun gitu aja, ya kan? Bener kan? Nah, makanya style saya adalah kayak begitu ketika jualan. Sehingga orang kayak, aku kesindir nih, ini baru saya bilang kan, aku kesindir nih. See? Saya menunjukkan problemnya, maka Anda interested mendengarkan saya ngomong. Bener nggak? Ketika saya mengucapkan hal-hal kayak tadi, Anda jadi interested. Contoh, buat yang nggak tahu, saya adalah penulis buku diet di tahun 2009 dan 2010. Jadi saya punya sertifikasi di sport nutritionist sebagai seorang nutritionist. Ini ngomongin tentang dietnya, ini ngomongin tentang olahraganya. Ya, jadi series begini di tahun 2009 dan 2010. Saya nulisnya 2008 dan 2009. Begitu. Maka ketika ngomongin kayak begini, sama sebenarnya. Ya, jadi ketika kita ngomongin problemnya dengan clear, misalnya, siapa yang di sini sudah berhasil nurunin berat badan, sudah berhasil nih, tapi entah kenapa, dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, itu berat badan balik lagi dan nggak mau turun lagi. Oke? Ada nggak yang kayak begitu? Nah, yang Anda lakukan, saya akan menjelaskan dengan detail begini. Yang Anda lakukan, ya, kesalahan yang Anda lakukan adalah Anda mengurangi asupan makanan, ya, nggak makan ini, makanannya benar-benar sedikit banget, sehingga di atas timbangan berat Anda itu turun. Nah, tapi habis itu balik lagi. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Kenapa kok bisa yo-yo diet seperti ini? Yang terjadi adalah ketika Anda mengurangi kalori, asupan makanan, maka yang turun bukan lemak, tetapi yang turun adalah massa otot. Kelihatannya di atas timbangan, massa ototnya nggak kelihatan. Ketika di atas timbangan, berat badannya kelihatannya turun. Tetapi efek samping dari massa otot yang mengecil adalah massa otot. Otot kita adalah kompor yang membakar lemak. Apa yang terjadi di tubuh kita kalau kompornya dibuat lebih kecil? Artinya adalah dalam waktu beberapa bulan berikutnya, ketika kamu makan makanan normal saja, pembakaranmu akan lebih kecil. Sehingga lemak akan tertimbun di badanmu. Karena badan nggak bisa bakar lagi. Sehingga yo-yo diet begini ini akan naik terus. Gitu. Karena apa? Karena sekali lagi kompornya sudah Anda kecilin. Sehingga badan tidak mampu untuk membakar lemak lagi yang Anda makan. Nah, dengan detail kayak begitu, orang jadi, wah, kacau nih, berbahaya. Bener nggak? Anda kan akan mulai mikir kan kayak gitu. Wah, kalau gitu berbahaya dong, mengurangi makan. Yes, sangat berbahaya ketika Anda mengurangi makan dan yang terjadi adalah muscle-nya, ototnya itu yang berkurang, bukan lemaknya. Nah, kayak gitu. Jadi itu cara jualannya adalah menunjukkan. Terus solusinya gimana dong, Den? Kalau kayak begitu, aku nggak mau kalau komporku ini. Aku maunya adalah lemaknya benar-benar habis, gitu. Pakai Ozempic. Oke, nah step berikutnya adalah kita jelasin. Oke, berarti sebenarnya gini. Kamu tahu kan yang terjadi bahwa otot itu atau ya muscle itu adalah kompornya nih. Oke. Nah, kalau muscle adalah kompornya, berarti kamu harus punya kompor yang banyak supaya lemak di badan ini bisa dibakar. Berarti ototmu mesti ditambah. Nah, kayak gitu. Dan nambah otot, olahraganya cuma satu, yaitu angkat beban. Bukan yang lain-lain. Ketika ototnya sudah besar, sudah bertambah. Remember ya, Anda bertambah 1 kilo otot, itu ngebakarnya banyak banget. Apalagi kalau ototnya itu di punggung. Nggak kentara, 1 kilo. Bener-bener Anda lihat nih, lembaran daging 1 kilo itu kecil banget loh, 200 gram itu cuma segini. Kalau itu Anda ratakan di punggung Anda semua, nggak kelihatan. Bukan jadi kayak berotot banget gitu, enggak. Nah gitu, sehingga ketika Anda menaikkan massa otot, maka otomatis ini akan nyedot lemak untuk dibakar. Nah gitu stepnya. Jadi mulai dijelaskan ketika problemnya sudah diintroduce, berikutnya adalah menjelaskan solusinya gitu. Baru dari situ Anda menawarkan produk Anda. Jadi misalnya ketika muscle-nya sudah besar nih,
Satu ya, ketika muscle-nya udah membesar Anda dengan latihan beban, sakit semua, muscle-nya itu akan rusak, dan kemudian ketika dia recovery, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih besar, lebih tebal gitu. Dia akan membakar lemak lebih banyak lagi. Nah, mau nggak kamu kalau proses pembakaran lemaknya ketika muscle-nya sudah berkembang jadi lebih cepat? Nah, ada suplemen-suplemen yang didesain untuk meningkatkan kerja otot ini supaya dia nyedot lemaknya lebih cepat. Gitu caranya. Oke, jadi dari situ dia akan punya pertanyaan berikutnya. Terus kalau gitu solusinya apa nih? Suplemen apa nih yang bisa mempercepat kerja ototku supaya bisa nyedot lemaknya lebih banyak lagi? Nah, ini ada produknya nih. Gitu. So itu step menjelaskannya seperti itu. Itu cara saya jualan dari dulu, online, offline, step-stepnya always seperti itu. Contoh banget, contoh begini. Sekarang pertanyaan simple buat Anda semua. Semua orang punya logika, semua orang punya pola pikirnya sendiri-sendiri. Oke? Punya pola pikirnya sendiri-sendiri, punya logikanya masing-masing. Problemnya adalah dengan logika Anda yang sekarang Anda pakai ini, Anda menciptakan problem-problem di hidup Anda. Waktu kecil gak ada kan problemnya? Diurusin orang tua kan? Tapi begitu Anda besar, jadi punya problem. Yang mutusin Anda ngutang siapa? Yang mutusin pinjam di pinjol siapa? Kan logika Anda berpikir bahwa kalau begini nanti begini, kalau begini kayak begini. Ya kan? Itu kan logika Anda sendiri. Nah, dengan logika yang sama, Anda berusaha keluar dari situasi hidup yang kayak sekarang juga nggak bisa kan? Macet kan? Udah nyoba kesana kemari, sampai stuck, sampai macet, sampai pusing, sampai stres. Dengan logika yang sama. Karena logika yang menciptakan problem tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan problem. Otherwise, karena kalau enggak, problemnya nggak pernah muncul. Benar kan? Nah, maka dari itu, pemikiran Anda ada yang salah. Nah, mau tahu nggak caranya yang benar supaya hidup Anda jadi lebih enak, utang lunas? Nah, gampang. Klik aja link di bio. Nah, kayak gitu. Klik link di bio, join webinar Money Magnet tanggal 15 Januari. Dan nangkap ya? Stepnya kayak begitu. Dengan kita kejelasin. Tapi Anda jadi paham kan sekarang kan ya? Cara berjualan itu seperti itu gitu. Jadi bukan langsung, ini adalah produk Money Magnet dan sebagainya. Bukan kayak begitu gitu. Bukan kayak begitu. Tetapi dengan menyebutkan problemnya dulu. Berapa umurmu sekarang? 50, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 20, ada yang 60, bahkan ada yang 70. Oke, sama kan caranya. 60 tahun, pakai logika yang sama, hidup lu tetap susah. Gitu kan. Jadi, benar juga ya. Loh iya loh, kamu udah pakai otakmu yang sama loh sekarang selama 60 tahun dan gak berhasil nge-crack. Itu kan. Tapi semenjak dengar BBMM, pemikiran gue udah mulai keriset dan atur ulang dengan logika yang lebih baik kok. Iya, good. Nah, tapi ngerti ya, cara berjualan itu seperti itu gitu loh. Jadi bukan ngomongin tentang produknya mulu, itu produk itu belakangan. Karena orang kalau sudah tahu dia punya problem, itu tidak nyaman bagi dirinya. Nangkep ya? Kalau dia sudah tahu dia punya problem, dia tidak akan nyaman dengan dirinya. Nah, saat itulah saat dimana dia akan terbuka dengan penawaran atau solusi. Itu stepnya ketika mau jualan. Nah, habis itu ketika sudah ketemu seperti itu, barulah kita tawarin produk kita. Oke, jadi solusinya adalah kayak begini. Nah, di sini biasanya kalau orang sudah paham banget, dia akan beli. Oke? Ya, untuk membuktikan bahwa penjelasan saya cukup baik adalah produk Brain Boost Money Magnet saya laku lebih dari 9.000. Oke? Jadi ketika saya berhasil jualan 9.000, artinya adalah cara yang saya pakai ini laku. Paham ya? Kalau cara yang saya pakai ini tidak berhasil, saya nggak bakal jualan 9.300 per hari ini. So, Anda bisa hitung sendiri 9.300 itu kalau dikali 300.000 itu berapa? Ya, ini biasa saya kasih sneak peek ya. Live terakhir berapa tuh? 8 ribuan ya. Ini sudah 9.300 nih. Bentar, saya refresh dulu. Naik 13, lumayan, naik 4 ya, sejuta. Nah, kayak gitu, 9.300. Kalau Anda kaliin aja 9.300 kali 300.000 berapa? Biar gampang ya. 9.300 kali 300.000. Jawabannya adalah 2,79 M. Oke? Bikin BBMM untuk bisa punya anak. Bikin punya anak butuh pasangan, guys. Iya, BBMM-nya ntar dipikirin. BBMM Jago Sales ada, coming soon. Mungkin minggu depan sudah ada. Termasuk yang saya omongin barusan itu juga termasuk di dalamnya, Sales Mastery Course. Oke?
Nah, ketika Anda sudah jualan, maka step berikutnya adalah urusannya tentang handling objection. Karena kalau tidak ada objection, tidak ada penolakan, maka dengan mudah orang akan bayar aja. Nah, tugas sales adalah handling objection. Karena kalau misalkan orang tidak ada objection, orang tidak ada penolakan, maka yang dilakukan cuma butuh admin untuk transaksi saja. Oke? Nah, karena setiap orang biasanya kemungkinan besar adalah punya penolakan, maka tugas Anda adalah menghandle penolakannya. Nah, menghandle penolakannya itu sebenarnya juga nggak terlalu yang susah-susah banget. Ya, nggak susah-susah banget. Anda jangan pakai patokan orang nanya-nanya terus saya kasih harga kok ngabur ya. Itu bukan tentang itu sebenarnya. Karena saya juga sering nanya-nanya dan nggak beli. Kenapa kayak begitu? Apakah PHP? Enggak. Karena kalau Anda lihat di mall pun, orang itu bisa datang lihat baju, dipegang, habis itu nggak jadi beli. Itu normal. Itu proses orang juga meyakinkan dirinya sendiri. Prospek itu juga meyakinkan dirinya untuk membeli loh. Jadi prospek itu datang ke mall itu akan dilihat nyoba baju, mungkin nyoba 10, yang dibeli 1 atau bahkan nggak beli. Kalau Anda pernah di mall jualan, itu akan kayak begitu. Sehingga ketika orang itu nanya-nanya di marketplace Anda, terus dijawab, terus kok ngabur, itu sebenarnya sangat normal. Oke, itu proses online ya kayak begitu. Jadi nggak usah di-worry yang gimana-gimana, nggak ada masalah sama sekali. Oke, nah sekarang handling objection. Handling objection itu biasanya adalah problem di kepala mereka, bukan problem di Anda, kebanyakan. Apalagi kalau Anda sudah nanti dengerin Brain Boost buat sales ya. Maksudnya adalah vibrasi Anda sudah positif itu it's okay gitu. Kalau mereka jualan, gini ceritanya, kalau mereka menolak beli atau tidak membeli karena urusannya adalah harga, biasanya gitu ya, mahal dan sebagainya. Saya akan nanya sih sebenarnya. Jadi mahal itu relatif, teman-teman. Mahal itu adalah sebuah objection yang common banget. Tapi lucunya adalah orang bilang mahal, latar belakangnya apa dulu? Yang pertama adalah dia beneran nggak punya duit. Jadi dia bilang mahal. Dia beneran nggak punya duit. Oke? Let's say Anda mau jualan Ferrari ke orang-orang di kampung gitu, misalkan yang cuma petani ya nggak punya duit gitu aja. Mau nggak? Oh mau banget. Bagus nggak produknya? Bagus banget. Tapi mereka bukan target market yang tepat karena mereka nggak punya duitnya. Simple kayak begitu. Nah, berikutnya adalah mereka bilang mahal karena mereka tidak melihat value yang ditawarkan. Dapatnya apa sih? Emang harga segitu dapatnya apa sih? Itu alasan kenapa saya memberikan overstack di money magnet saya, makanya penjualannya kenceng banget. Lihat ya, kalau Anda beli money magnet, contohnya ini ya, Anda beli money magnet, Anda tidak saja mendapat audionya, ini audionya, Anda tidak saja mendapat audionya, tetapi ada bonusnya, plus ada course-nya sebanyak 25 video. Banyak banget. Gimana sih vibrasi, gimana sih tanda-tanda doa terkabul dan sebagainya. Sehingga ini semua membuat harganya jadi murah. Ya, yang 298 ini jadi murah. Bayangin kalau Anda harus hire talent di luar sana, terus disuruh syuting sebanyak ini, dibayar 298.000, kagak mau, men. Ya, jadi ketika orang tidak melihat value-nya, dia akan mengatakan itu mahal. Sehingga kalau misalkan orang bilang mahal, Anda mesti sadar dulu nih, ini nggak punya duit, atau Anda tidak jelas memberikan value-nya, atau menjelaskan tentang value-nya, gitu. Oke? Itu kalau dia ngomongin mahal. Nah, ada banyak objection lain. Objection lain misalnya adalah objection tentang produknya. Misalkan saya kemarin tuh jualan suplemen pembakar lemak. Maka orang akan bilang bahwa emang ada BPOM-nya, emang nanti aman. Ntar ginjal saya kena, ntar saya jadi ketergantungan. Kayak gitu. Oke? Nah, itu sama ketika orang mau beli Brain Boost. Nanti saya jadi ketergantungan. Lah, kenapa ketergantungan? Ketergantungan hal baik kan nggak apa-apa ya. Ketergantungan hal positif Anda masukkan ya nggak apa-apa. Anda sama air ketergantungan nggak? Coba nggak boleh minum air, nggak bisa juga kan? Nah kayak gitu. Jadi ada cerita-cerita yang bikin untuk handling objection. Nah selama ini Anda ketergantungan sama sosial media yang mana di situ negatif-negatif mulu. Bencana alam lah, kemarin ada bus nabrak orang mati lah, remblong lah, habis itu ada kebakaran di LA lah. It's all negativity, masuk dum gitu ya. Kayaknya dunia nggak tenang. Kemarin ada pesawat yang jatuh bersamaan berapa banyak. Ya, selain itu akan membuat Anda jadi bawah sadar Anda jadi percaya bahwa dunia tidak baik-baik saja. Maka Anda butuh asupan nutrisi untuk otak gitu. Bahkan lucunya begini, untuk bikin cerita-cerita kayak begitu,
tadi siang saya makan siang sama anak saya. Sayangnya tidak saya video. Jadi begini, anak saya lagi belajar di kelasnya Mary Riana tentang public speaking. Public speaking ya diajarin tentang ngomong, diajarin tentang pembawaan, ini semuanya, gestur tubuh dan sebagainya. Nah, saya ngajarin sesuatu yang berbeda tadi ke anak saya. Saya bilangnya begini, oke, kids, saya kan selalu gitu ya. Gini, mikirnya, kalian mesti punya sebuah skill. Ini skill yang sangat dalam banget, sangat keren banget, yang kayaknya nggak bakal diajarin di kelasnya Mary Riana. Saya nggak tahu, tapi kayaknya kok tidak. Saya tidak pernah dengar orang ajarin public speaking tapi bikin story-nya kayak yang saya ajarin. Apa tuh Pak katanya? Apa tuh? Oke, sekarang mikirnya begini. Ini teman-teman perhatiin ya. Anda akan nggak pernah mikirin kayak begini. Contoh begini. Formatnya adalah objek, sebuah objek, random objek, dikasih story. Habis itu story-nya harus nyambung ke call to action atau ke jualan. Oke, saya ulangin. Ada sebuah random objek, kemudian dikasih sebuah story atau cerita apapun tentang objek itu, dan akhirnya ini dikaitin sama call to action atau jualan. Oke? Nah, contohnya sekarang. Contohnya begini. Objeknya, saya tadi di meja makan, by the way, di meja makan. Objeknya adalah sendok. Kalian kan pegang sendok nih, anak-anak saya kan. Kalian pegang sendok nih. Oke, ini objeknya. Gimana ceritanya? Kamu bisa cerita tentang sendok, tapi ujungnya harus jualan Brain Boost Money Magnet. Mikir kan anak saya kan, apa hubungannya sendok sama money magnet gitu kan? Nah, itu dia, apa hubungannya? Tugasmu adalah meng-create cerita yang bisa menghubungkan sendok sama money magnet. Oke? Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira apa? Lama-lama saya juga jadi ketergantungan BBM. Baru denger hitungan ke-7 udah gak inget apalagi plus tidur langsung. Enak kan ya? It's okay gitu. Bukan sesuatu yang jahat gitu kan. Apa kira-kira hubungannya dengan sendok dan jualan? Nah, ini skill. Kalau Anda mengerti teknik ini, maka sebenarnya Anda tidak akan kehabisan konten untuk Anda bisa ceritakan di konten Anda yang arahnya adalah Anda tinggal tembak call to action-nya apa nih. Call to action-nya bisa jualan, bisa menghancurkan mindset, macam-macam, bisa ngancurin mindset, bisa nge-breakdown mental block, apapun ujungnya. Tapi dalam konteks ini saya pengen ngajarin anak saya adalah jualan. Karena ketika kita bisa menggunakan semua objek di sekitar kita untuk jualan, maka hidup Anda akan lebih enak. Ya, apa kira-kira teman-teman? Kalau ada sendok, terus habis itu disuruh jualan money magnet, itu nyambungnya gimana? Kira-kira ada nggak yang bisa bercerita singkat di sini? Buset, sudah jam 8:04. Sudah jam 8:04 dan saya harus off bentar lagi. Gimana cara bebas riba dan bisa jualan lagi? Jualan aja sebenarnya. Jualan itu kan butuh orang. Nah, di sosial media ini kan sumber orang. Nyalain Instagram, klik live, selesai. Gitu. Bisa selesai. Oke, ternyata masih belum ada yang jawab tentang sendok tadi. Atau masih bingung, sendok itu diapain kok bisa jualan? Sendok mudah tayang, tapi mau beli sendok tahan karat mahal, maka harus punya uang. Caranya, sendok mudah tayang. Lah, kalau yang diomongin begitu sendok mudah tayang kan sendokku aluminium anti karat kok fine-fine aja. Bisa pakai sendok bersyukur merasa kaya. Kayaknya jadi nggak. Iya bisa sih, tapi kayak rada maksa bisa pakai sendok bersyukur sendok diet. No. Nah, tadi saya bilangnya ke anak saya begini. Ini sendok. Sendok ini kalian pakai buat apa? Buat makan. Oke, good. Kamu pakai sendok buat makan setiap hari, untuk makan, untuk mengisi perutmu. Di mana isi perutmu dalam waktu 8 jam itu kebanyakan akan keluar dibuang di toilet. Nah, kebanyakan orang setiap hari fokus mengisi sesuatu yang hanya bertahan 8 jam sebelum dibuang jadi sampah di toilet. Tidak banyak orang yang mengisi isi kepalanya. Padahal kalau diisi kepalanya, itu bisa bertahan seumur hidup. Apa yang Anda pelajari di kepala akan bertahan seumur hidup. Beda sama makan, di mana hanya bertahan 8 jam. Anda disuruh nahan 24 jam juga sakit perut. Ya kan? Nah, maka dari itu, kita lihat sekarang apa yang dilakukan orang-orang untuk mengisi otaknya. Yang dilakukan orang-orang adalah mengisi dengan hal-hal negatif.
bencana alam lah, pesawat jatuh lah, perampokan lah, korupsi lah, dan sebagainya lah, dan seterusnya lah. Jarang sekali mengisi sesuatu yang positif. Nah, kalau misalkan mau mengisi, kalau misalkan kamu di sini merasa bahwa kamu, iya ya, sekarang waktunya untuk mengisi sesuatu yang positif. Nah, ini ada Brain Boost Money Magnet yang isinya adalah afirmasi positif seputar keuangan, supaya beliefmu jadi beneran jadi percaya bahwa kamu kaya. Nah, sekarang kamu isinya apa? Coba ngomong dong, isi kepalamu apa? Isinya kan, ya ini kan berita kemarin, kan berita inilah, berita itulah, kecelakaan lah, dan seterusnya lah, gitu. Oke? Tentang duit, coba ceritain tentang duit, mikir. Nah, kurang isi kan? Makanya suruh ngomongin tentang duit macet. Soalnya kurang isi. Nah, buat ngisi supaya gampang adalah ini ada Brain Boost Money Magnet. Lu dengerin aja setiap mau tidur, malam hari, 30 hari, kepala lu isinya penuh dengan duit. Dari sendok ke money magnet. Gitu ceritanya. Nangkep ya teman-teman ya? Bayangkan handphone kita kayak sendok. Apa yang kita taruh di sendok kita bisa buat badan kita sakit atau sehat. Sama juga handphone, bisa buat dengerin Brain Boost atau gosip, tergantung kita. Yes, kurang lebih mirip-mirip. Terus habis itu begini. Mamanya gitu ya, istri saya, Velin. Ayo, random, kulkas. Di sebelah meja makan ada kulkas gitu ya. Kulkas gitu. Kids, kulkas, Pak, kulkas, Pak. Oke, kulkas gitu ya. Mikir, kulkas. Apa story yang bisa jadi random object. Dikasih story, dibuat call to action. Nah, ini kan seru banget ya. Teman-teman PR, nanti ya, omongan saya, cerita saya ini tolong dibuat AI prompt-nya. Sehingga AI prompt-nya jadinya kayak begini. Udah saya latih nih. Yes, mantap. Sekarang kita coba dengan keyword yang berbeda. Keyword tisu gulung, CTA Brain Boost Money Magnet. Nah, dia bikin nih. Oke, coba lihat tisu gulung di rumah Anda. Kenapa kita selalu stok tisu gulung? Karena kita tahu ini kebutuhan sehari-hari yang pasti habis dan pasti perlu diisi ulang. Tapi coba saya tanya, kapan terakhir kali Anda mengisi ulang pikiran positif di otak? Di atasnya nih ya. Bahkan kita panik kalau tisu habis kan, langsung buru-buru beli, takut nanti butuh mendadak. Tapi coba saya tanya, kapan terakhir kali Anda mengisi ulang pikiran positif di otak Anda? Padahal sama seperti tisu yang habis setiap hari, energi positif di otak Anda juga habis setiap hari, terkuras oleh berita negatif lah, drama di media sosial lah, keluhan ekonomi, gosip toksik. Dan ketika pikiran positif Anda habis, yang tersisa hanya kekhawatiran, takut, stres, mindset, dan seterusnya. Ironisnya, Anda tidak ragu membeli tisu 50.000 sebulan. Anda panik kalau tisu habis. Anda selalu ingat untuk restock. Tapi untuk restock pikiran positif di otak yang Anda gunakan seumur hidup, yang menentukan nasib finansial Anda, yang mempengaruhi setiap keputusan Anda biarkan kosong begitu saja. Asik ya? Inilah mengapa Brain Boost Money Magnet diciptakan, dan seterusnya. Gitu teman-teman. Ya, jadi AI bisa dibuat kayak begitu, sehingga akhirnya yang mikirin koneksinya setelah dikasih pola, yang mikirin koneksinya ya silahkan dia gitu. Ya, saya pakai cloud itu. Cloud lebih enak buat copywriting. Oke? Nah, sekarang tadi kulkas, balik lagi ke kulkas. Ada ide kulkas teman-teman? Yuk, kulkas jualan money magnet. Ayo, kalau kulkas kira-kira apa? Nah, ini kan dari sini, ini baru yang namanya mikir. Kalau Anda cuma upload dan kemudian ada marketing kits-nya nggak? Halah, marketing kits. Marketing kits itu low level, guys. Newbie. Barang di sekitar Anda tuh banyak banget. Barang di sekitar Anda tuh kan banyak banget. Tinggal di foto, bisa cerita. Cerita itu bahkan pakai teks aja selesai. Nggak harus desain. Nggak harus ngomong. Pakai teks itu selesai sebenarnya. Cuman saran saya adalah bikin reels kalau Anda mau growth account-nya. Jadi untuk growth, pakai itu tadi, pakai reels. Kalau Anda terlalu kalau story ya oke lah. Saya pakai, kalau pakai teks itu saya banyak dapat engagement dari followers. Tapi kalau reels itu akan lebih mudah di-share. Kulkas perlu diisi hal baik, demikian otak kita diisi hal baik. Oke, tapi story-nya kurang greget. Isi kulkas sama seperti yang kamu isi dalam mindset kamu. Iya, konteksnya itu. Kalau dalam 1 bulan nggak dengar 2-3 kali nggak apa-apa. Kulkas buat simpan bahan makanan. Ada isinya di segar-segar. Otak juga perlu diisi, jangan sampai ilmunya basi tapi yang segar. Nah, bisa lewat BBM. Yes, oke. Jadi gini. Saya tadi, ini ceritanya Anda mulai nangkep ya. Udah mulai nangkep gitu ya. Tapi yang saya ceritain ke anak saya begini tadi. Ini cerita. Kita harus meng-create story-nya supaya itu seru gitu kan. Supaya orang mau mendengarkan gitu. Jadi bukan yang kayak to the point. Saya sampai bilang ke anak saya kan orangnya to the point begitu ya, nggak biasa bercerita gitu. Saya bilang, no, kalau kamu to the point, jualan langsung jualan, itu kagak laku, orang kagak mau. Makanya tadi dikenalin ada sendok, terus ada jualan. Oke, ada kulkas nih, gimana nih cara jualannya? Mesti ada ceritanya sedikit.
Oke, so kita singkat cerita aja. Kalau kulkas, saya bilang ke anak saya gini, kids, ada orang yang sehat, ada orang yang badannya sakit-sakitan. Gampang banget sebenarnya untuk mendeteksi orang ini bakal sehat atau bakal sakit-sakitan. Kita lihat dari isi kulkasnya. Orang yang sehat, isi kulkasnya itu makanannya sehat-sehat, sayur, buah, semuanya yang sehat-sehat. Kita lihat orang yang sakit-sakitan, isi kulkasnya apa? Ada soda lah, ada processed food lah, ada junk food lah, ada macam-macam, ada permen lah, ada cookies lah, ada apapun itu. Kamu bisa lihat di isi kulkasnya. Nah, sama seperti orang biasa begini, yang hidupnya happy, sukses, dan sebagainya. Lihat isi otaknya apa? Peluang, duit, sukses, relationship, love, dan sebagainya. Bersyukur, gratitude. Coba sekarang kita lihat orang-orang yang hidupnya susah, kena utangnya banyak, kena tipu, dan sebagainya. Kita lihat, suruh ngomong, isi kepalanya apa? Dia akan nyebutin semua. Oh, ini scam, ini penipuan, ini, dan sebagainya. Aku takut disuruh ini. Lihat kan, beda kan isi otaknya kan? Nah, sekarang gimana caranya mengisi otak yang ini dengan otak yang baru, yang isinya positif. Gampang. Dengerin aja Brain Boost. Kita udah siapin ada puluhan afirmasi positif tentang uang. Tinggal dengerin aja, kalau tiap hari pasti masuk kan? Nah, gitu. Kalau masuknya terus lebih banyak yang positif daripada negatifnya, ini otak bisa kok diisi dengan hal positif. Sama kayak kulkas di rumahmu. Gitu, teman-teman. Asik kan? Nah, jadi itu loh, itu kan orang kayak, nah anda langsung kayak astaga, bener juga ya gitu kan. Nah, itu sebenarnya teknik jualan itu storytelling. Jadi setelah yang tadi setelah yang tadi ya, problem semuanya sudah ketemu. Oke, saya mau nembak nih. Nembaknya pakai cara kayak tadi. Dilihat aja, oh di sini ada kulkas, di sini ada apa ya. Oh, langsung cepat gitu. Oh, of course. Ini butuh latihan. Ya, ini bisa aja. Yes, ini butuh latihan. Ini bukan sesuatu yang langsung tiba-tiba, tapi nggak apa-apa. Sekarang ada mulai ya di kamar kan, Anda lihat nih. Oke, sekarang di rumah saya ada apa ya? Atas ada AC, ada kipas angin, di situ ada rak buku. Ini ada apa ya? Ini ada tong sampah di situ. Udah, ambil cerita tong sampah. Anda cerita bahwa tong sampah diciptakan buat apa? Buat membuang sampah. Kalau tidak ada tong sampah, artinya apa? Ya kita akan semua rumah kita akan jadi kotor. Nah, kayak gitu. Berarti sekarang kalau kita memasukkan hal-hal negatif ke otak kita dan kita nggak pernah ngebuangnya, kita nggak tahu cara rilisnya, maka isi kepala kita akan dipendam dengan banyak sampah yang siap-siap meledak. Anda teruskan sendiri, gitu kan ceritanya kan. You know, jadi tempat sampah aja bisa jadi sebuah cerita loh tentang otak juga kan. Masa pikiran jelek nggak bisa dibuang kan, harus ada rilisnya nih gitu. Nah, kalau sudah dirilis, sudah bersih nih rumahnya nih, masa nggak diisi dengan sesuatu yang indah? Ada afirmasi Brain Boost Money Magnet. Gitu teman-teman, itu cerita gitu kan. Jadi bukan cuma intinya maju aja. Yes. Nah, Anda nggak pernah kan dapetin strategi kayak begini kan, dengan menggunakan daily object aja gitu. Berapa lama sekali kamu mengisi kulkas dengan bahan makanan? Setiap hari, seminggu sekali. Apa yang Anda isi? Healthy food, junk food, atau instant food? Prinsip sama kayak otak kamu, isi dengan yes, kayak begitu. Jadi storytelling sambil masukin filosofi, bener banget. Jadi tinggal dicari aja, gitu. Jadi tinggal dicari aja objek apa nih, ada topi, ada kamera, ada tas, ada apa, gitu kan. Nah, tas misalkan, ini ada tas, di belakang saya ada tas, gitu. Nah, Anda bisa ngajarin orang untuk mulai take notes misalnya. Anda belajar dari saya begini, Anda lihat YouTube, Anda lihat ini, itu. Tapi kalau nggak ada wadahnya untuk memasukkan itu jadi satu, bayangin kalau Anda harus membawa buku satu, lama-lama kececeran. Jadi kita memang membutuhkan tas untuk membawa apapun yang kita mau bawa gitu. Nah, sama dengan ketika kita belajar dari mana-mana, kalau Anda tidak punya tempat untuk menyimpannya, maka kita akan lost, kita akan lupa. Sudah belajar, lupa lagi. Nah, kayak gitu. Jadi cerita gitu terus diarahkan. CTA-nya apa? Terus jualan planner, jualan apapun, jualan teknik. Ini ada teknik untuk belajar bisa ingat lebih panjang misalnya. Nah, ceritanya kayak begitu. Kalau di komen terbatas banget. Iya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi itu adalah teknik bercerita kemudian diarahkan. Nah, makanya ketika ini saya lagi berpikir Brain Boost Affiliate itu diajarin ini, dikasih promnya aja sekalian ya. Template prom Brain Boost Affiliate. Nah, ini saya lagi bikin sebenarnya nih. Ya, jadi ini ada promnya, sudah saya siapin nih promnya. Tapi nggak tahu nih saya mau kasih atau. Jadi sehingga tinggal dimasukin aja, ganti keyword dengan objek sehari-hari pilihan Anda, ganti Brain Boost title dengan produk Brain Boost yang ingin dipromosikan. Jadi udah di situ aja. Dimasukin begini, udah jalan sendiri dia. Nanti. Nah, ini. Gitu sih.
Contoh penggunaan tisu gulung, ada kulkas, ada macam-macam lagi. Nah, habis itu kalau sudah pakai ChatGPT atau pakai cloud begini kan tinggal dimasukin objeknya, jadi ceritanya. Nah, habis itu Anda ubah lagi dengan bahasa Anda sehari-hari gitu. Kalau dengan cerita pengalaman waktu zaman masih serba susah dan sekarang jadi lebih baik karena udah dengerin BPM, bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Dulu saya begini. Nah, itu kan berarti banyak sekali template-nya, ya kan? Banyak sekali template-nya. Yang saya ajarin barusan itu termasuk sebenarnya metafora kan? Bayangkan kayak tisu, bayangkan kayak kulkas, bayangkan kayak sendok makan. Itu metafora sebenarnya. Bisa juga nggak dilatih saat presentasi di kelas? Loh ya, latihannya jangan di kelas kan sudah presentasi. Menyesal saya baru tahu isi live-nya daging dan baru kali ini join live-nya. Sayang banget. Saya setiap kali begini selalu ngasihnya daging, guys. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupin, bener-bener all out semua. Jadi silakan teman-teman, ini silakan di screenshot. Habis itu ada posting di Instagram, di tag saya, Anda dapat apa dari sesi malam hari ini, supaya yang lain-lain juga pada ini ya, dapat cipratan ilmu lah ya. Karena ini memang saya bagikan gratis ini. Ini benar-benar saya bagiin gratis kayak begini, cerita seperti ini, nggak harus bayar. Anda live silakan aja kan. Saya suka, soalnya saya suka gitu. Oke, so sudah kurang 4 menit lagi. Saya sudah beli produk BPMM, masih belum kena. Kenapa ya? Course-nya dihabisin aja semuanya. Course-nya ditonton habis. Biasanya yang nanya-nanya seperti itu belum nonton course-nya. Tolong di-save live-nya buat reminder dan share juga. Ya, biasanya selalu saya save gitu. Pakai Meta AI, WhatsApp gampang banget. Yes, boleh kayak gitu. Storytelling aku suka. Ya kan? Jadi sekarang prinsipnya adalah di kepala. Kalau Anda mau jago storytelling adalah Anda harus koleksi storytelling. Anda harus koleksi story yang banyak. Lihat itu ceritanya apa, lihat itu ceritanya apa. Ada temen, jadi jangan di-ignore. Oh, ini pelajaran, ini penting banget nih. Kalau perlu ditulis. Ini ada cerita A, cerita B, cerita C gitu. One of my mentor, si Russell Brunson, itu kemarin dulu cerita bahwa dia itu bisa menyiapkan ketika presentasi sejam, itu dia bisa menyiapkan sampai 30 cerita. Sampai, ya story-nya banyak banget. Dia jam dari story A, jam ke story B, jam ke story C gitu. Jadi story. Semuanya begitu. Dan orang tergerak karena cerita, bukan karena barang. Barang itu nanti. Ketika orang sudah bergerak, dia akan membeli barangnya dengan sendirinya. Contoh apa? Ketika Anda bisa mengajak orang untuk ke tempat fitness dan sudah mulai nge-gym, sudah tergerak nih untuk fitness nih, otomatis dia akan beli sepatu sendiri, dia akan beli tas fitness sendiri, nggak usah disuruh. Tapi kalau Anda bilang, kamu mau turunin berat badan, yuk beli sepatu. Orang udah kayak, emang butuh ya sepatu ya, ntar aja deh, gitu. Jadi diajak dulu, bergerak dulu. Sudah mau ikutan lari maraton nih, udah siap nih, udah oke nih, baru dia akan mempertimbangkan, oke, perlengkapannya apa ya? Nah, stepnya seperti itu. Jadi bukan produknya duluan, tetapi orang itu diajak gerak duluan, move duluan. Ketika dia sudah ngikutin, barulah dia akan mau dengan produknya. Karena dia sudah iya dengan mengikuti gerakan yang Anda ajak tadi. Berarti sebenarnya dia dalam hati sudah bilang iya. Karena kalau orang males, dia nggak mau. Ayo lari lah, ayo nge-gym lah. Enggak lah, kamu aja lah. No, saya enggak lah, saya mau main game aja, gitu kan. Jadi dengan mengiyakan ajakan untuk bergeraknya saja, sama seperti orang sudah mengiyakan dia setuju dengan apa yang Anda tawarkan. So, itu stepnya sebenarnya. Oke, so minggu depan, hopefully minggu depan, saya akan launch Brain Boost Sales Juara namanya. Brain Boost Sales Juara. Untuk ngebantu teman-teman punya mindset sales, kemudian kalau ditolak nggak baper, kemudian bangga aja di sales, sehingga energi Anda nggak habis-habis. Kadang-kadang kan kita ditolak capek ya, baper ya, dan seterusnya ya. Itu yang akan saya launch. Saya juga sudah rekaman untuk audio untuk weight loss, turun berat badan, sama penyembuhan sakit fisik. Jadi saya sudah nyiapin ada 3 lagi yang kita bakal luncurin di Brain Boost. So hopefully dengan ini tambah lengkap dan tambah bisa ngebantu Anda. Step awal orang tergerak karena cerita, bukan karena langsung jualan produknya. Yes, itu benar banget. Dapat diskonkah kalau sudah beli BPMM? Enggak, tidak semuanya ada diskonnya. Tidak semuanya. Karena saya nggak mau jualan karena diskon. Oke, saya mau jualan karena Anda memang beneran butuh untuk mengubah hidup Anda. Brain Boost Sales apa bisa buat affiliate? Iya, bisa aja. Tetapi fokusnya adalah lebih membuat Anda bangga menjadi seorang sales yang berjualan. Karena ada banyak orang di luar sana tuh minder ketika jadi seorang sales. Aku kok cuman sales ya? Keluargaku juga bilang, kamu cuman sales asuransi ya? Kayak gitu. Jadi kan akhirnya baper ya, mau jualan ntar dikatain orang ya, ntar ditolak ya, ntar ini ya gitu.
depresi belum ada. Ya, jadi itu yang saya pengen bantu, karena banyak orang gini loh, banyak orang yang punya utang, duitnya dan sebagainya itu nggak cukup. Itu karena mereka juga takut ketika disuruh jualan, aduh enggak lah, dan seterusnya lah gitu kan. Nah, dengan ini hopefully saya bisa membantu mereka lebih pede, lebih bisa jualan, dan akhirnya mendapatkan income gitu. Harganya sama semuanya kok. Kalau dengan BBM tapi ketiduran mulu nggak apa-apa, memang harus ketiduran. Sales sering dianggap remeh sama banyak orang. Saya bangga jadi seorang sales. Ya kan, kalau bukan orang sales gimana? Ya terserah, mau jadi sales nggak? Saya merasa nggak pede jualan. Exactly. Mau beli BrainBoost yang buat trading, belinya di mana? Di link di bio saya. Brainboost.id teman-teman. Websitenya cuma brainboost.id, Anda bisa akses semuanya ada gitu. Alright, sudah 20.30 teman-teman. Thank you so much. Sekali lagi kalau Anda pengen join jadi affiliate BrainBoost, hopefully 2025 kita akan fokus ke affiliate untuk BrainBoost. Kita akan punya banyak kelas, punya banyak edukasi, dan materi-materi kayak gini I think akan saya masukin juga ke kelasnya nantinya. Jadi langsung klik link di bio Instagram saya aja. Di situ juga ada website namanya brainboostaffiliate.com. Tolong dibaca ya satu-satu ya, kalau mau jadi affiliate stepnya ada semua di situ. Alright, so I think itu aja. Silakan di-share, di tag ke saya. Terima kasih, nanti saya yang story-nya bagus-bagus. Ingat, story bagus, saya akan add to my story. Saya akan reshare postingan Anda. Alright, so thank you so much. Selamat malam. Semoga sukses. Happy weekend buat Anda semua. Bye-bye.